Ya, kembali lagi di konten bereaksi. Halo. Kali ini kita kembali menonton film di bulan yang baru ya. Iya betul. Sudah bulan yang baru saja. Di bulan Februari ya. Ya, tepatnya tanggal 1 Februari. Perdana tayang ya hari ini. Ya, betul. Di hari Kamis. Nah, kita menonton film Indonesia yang beda, horor yang beda dari yang lain. Beda karena settingnya adalah di Kereta. Jadi yang kita tonton adalah Kereta berdarah. asik. Jarang ya kita nonton horor latarnya di kereta. Ya paling ada kereta Manggarai ya. Kereta Manggarai itu udah Berapa tahun? berbelas-belas tahun yang lalu. Iya benar. Tren to Busan. Itu kan bukan horor setan ya. Zombie itu zombie. Banyak juga tuh yang ngebahas kalau si film ini tuh bakalan kayak Train to Busan. Tapi apakah sama? Mari kita review. Jadi Kereta Berdarah ini disutradarai oleh Rizal Mantovani. Dia main coba. Dia sering bikin film horor. Yang ada Hana Malasan sebagai Purnama, Zara Leola sebagai Kembang, Putri Ayudhya sebagai Ramla, Fadly Faisal sebagai Tekun namanya Tekun. dan Kiki Narendra sebagai Bara, Pak Bara Bupati. Ya, terus ada Totos Rasiti sebagai Sidik, ada Yama Carlos sebagai Santoso, dan kes-kes lainnya. Nah, film horor ini unik sebenarnya karena setnya di kereta. Jadi ceritanya tentang seorang kakak beradik ya. Nah, dia tuh pengen liburan ke resort mewah. Jadi ada sebuah pembangunan jalur kereta baru ya hanya untuk ke resort tersebut ya. Ya, Yang memakan waktu berapa jam gitu ya? 7 jam atau berapa jam ya? buat sampai Iya buat sampai ke resort tersebut kan. Nah si kakak beradik ini pengen liburan tuh ke sana ya kan, ke resort tersebut. Si kakaknya Purnama sama si Kembang. Nah kakaknya Purnama ini kan baru aja sembuh dia bilang. tapi nggak tahu nih sakitnya apa nih di awal. Baru aja sembuh makanya dia tuh kayak pengen self reward lah gitu, jalan-jalan lah sama adiknya tuh kan. Aku pengen berendam dia ini. Nggak penting. Nggak boleh, kan baru sembuh. Kok larang-larang? Nah, terus si kereta ini nama stasiunnya Sangkara ya. Sangkara. Ya, resortnya juga namanya Sangkara ya kan. Ini masalahnya sejauh apa sampai memakan 7 jam perjalanan. Iya benar. Itu sama aja dari Jakarta ke Semarang. Iya benar, Semarang. Jauh banget bro. Jauh ya. Padahal mau ke resort doang ya. Dan si kereta ini tuh harus melewati 5 terowongan. Yang awalnya sebenarnya nggak terjadi apa-apa ya. Iya, nah mereka itu mempunyai 5 gerbong ya. Dia tuh si Purnama dan Kembang menaiki kereta tersebut. Mereka adanya ekonomi gerbong 5, jadi gerbong paling terakhir gitu kan. Si Ramla ini waktu di dalam kereta menunjukkan merasakan keanehan gitu karena dia tiba-tiba melihat sosok yang kayak pokoknya dia mirip suaminya gitu. Akhirnya diikutin lah, akhirnya dia ke gerbong makan tuh kan. Ke gerbong makan pindah. Terus si kakaknya ini tadi kita balik lagi ke kisahnya si Purnama sama Kembang. Si Purnama tuh pengen ke kamar mandi ya kan. Kamar mandi Tapi yang nggak balik-balik. Iya, tapi kamar mandi yang pertama itu penuh. Akhirnya dia ke kamar mandi yang kedua. Nah, dia tuh nggak balik-balik. Adanya khawatir kan karena kakaknya sakit. Akhirnya disusul lah tuh si kakaknya ke di gerbong pertama nggak ada. Akhirnya dia cek ke gerbong selanjutnya. Dan pas si kereta masuk ke lorong, Pas banget keretanya masuk lorong. hilang Ya, aja. terus itu hilang. Bingung kan? Mau balik kok nggak ada, hilang. Nggak ada gitu. Oh tenang. Ini hanya kesalahan teknis. Nanti tim kita akan menjemput mereka dan ikut menyusul kita ke resort Ya, Sangkara. intinya kayak gitu. Kata pramugaranya. Intinya ceritanya kayak gitu ya. Jadi setiap kali mereka melewati terowongan, gerbongnya hilang, dan itu terjadi untuk 4 kali. dan ternyata itu ada apa, bisa kalian tonton kali ya sendiri. Pokoknya intinya garis besarnya ceritanya seperti itu. Sebenarnya yang malesin adalah di salah satu adegan tuh panjang banget nyeritain drama. Ini kan film horor.
Iya, terus iya, iya. tiba-tiba ada drama. Karena mungkin itu ngaruh Dan ke itu ending panjang kali banget. ya, ngaruh ke Ya. endingnya bahwa si drama ini tuh untuk menguatkan emosi ke penonton hubungan antara kakak dan adik gitu ya kan. Yang ceritanya tuh ternyata setelah kita tahu si kakaknya itu emang udah sakit dari dulu gitu, Ya. nah kan sakit dari dulu dan kakaknya kayak ngerasa udah ternyata kakaknya belum sembuh dari penyakitnya. Operasinya gagal. Dan adiknya nggak tahu dan kakaknya cuma pengen ngabisin waktunya untuk liburan bareng adiknya gitu. Dia mau menekankan simpati penonton dengan masukin drama. Mungkin dia ingin mencontoh kayak film-film Korea gitu yang masukin bumbu-bumbu drama biar sedih-sedih gitu loh. Untungnya nggak terlalu banyak, cuman emang porsinya di satu bagian sini tuh panjang. Ya betul, kayak untuk menjelasin semuanya aja gitu ya. Nah di tengah kebingungan tersebut Tadi sampai tiba di gerbong 4. Nah, di gerbong 4 kita baru ngeliat nih siksaannya lah ya. Jadi orang-orang disiksa oleh sesuatu yang kalian bisa tonton di filmnya. Atau mungkin udah lihat trailer juga Ya udah tahu ya. udah tahu ya sebenarnya Pokoknya siapa. intinya kayak sampai akhir apakah itu akan hilang gerbongnya atau gimana nasib pemeran utamanya, karena sebenarnya di film itu ada aja urusan awalnya memang nggak sengaja ya kan, awalnya nggak sengaja mereka pindah gerbong ya kan, karena kan pemeran utama dong masa nggak pernah gerbong. Jadi itu pokoknya dia ya lo sendiri lah. Iya, nah tapi kan ujungnya kan mereka tahu tapi kan nggak ada yang percaya ya, awalnya nggak yang percaya, terus juga berusaha ditutup-tutupin sampai akhirnya gimana kelanjutannya, gimana cara mereka ngatasin itu semua, apakah mereka semua selamat, ya bisa ditonton sendiri. Nah jadi sebenarnya nih horor yang cukup mengangkat banyak masalah yang terjadi di sosial ya. Iya benar. Dari kesenjangan sosial antara si kaya dan miskin. Antara gerbong ekonomi dan VIP. Iya. Ya. Antara gimana? Sebenarnya juga ini sih yang ada yang tangkap juga ketika ada satu scene yang tokoh utamanya si Purnama, Ramla, Kembang gitu kan, mereka masuki kelas VIP, terus VIP kayak yang bau nih, gitu-gitu. bau. Padahal kayak Terus apa semprotin. ini? Emang dia bau apa? Bau kemiskinan kan? Emang anjir aja gitu. Disemprot-semprot pakai parfum. Iya gitu tuh sampai ngeluh kayak gimana sih gara-gara udah tahu full Udah tahu penuh gitu. tinggal satu, masih aja dimasukin orang. Iya gitu kan, kayak itu kan jadi bau kabinnya gitu ya ampun. Ketamakan Iya, seorang betul. bupati menghalalkan segala cara demi yaitu investor dan orang-orang kaya lah gitu untuk bisa ke resortnya. Ya, ada juga sebenarnya alasan terbesar kenapa si gerbong ini si terowongan ini tuh memakan korban jiwa gitu ya kan, karena memang mereka merampas dan melakukan Sumber daya alam. iya sumber daya alam. Jangan Pak, ini mengganggu Kehidupan, kehidupan ya. yang di sini. Tapi kan nggak percaya. Ini punya saya. Tanah ini punya saya. Sangat tamak ya. Kan harusnya tuh jalannya muter, bisa tuh. Emang dia maunya lurus tuh. Maunya lurus. Ini saja diambil lah tuh pohon-pohonan dari market-marketnya kan. Kan bisa seperti ini. Tidak ada yang bisa membantu. Iya. Siapapun, bahkan Tuhan kalian. Oh, anjing ngeri banget. Serem ya. Tuh kata dukun yang numbal-numbalin. Yang mau buat tumbal buat pembangunan ini ya. Dia ngaku Kamu ini cuma dukun ditunjuk oleh gubernur. Ada beberapa scene yang ngambil dari Hereditary yang pala putus itu. Nah, iya itu juga. Terus juga dia berani ya untuk main darah-darah gitu. Itu cuma pakai CGI ya. CGI. Ya Gorok-gorok gore gitu. Iya. Gore tapi tidak sebrutal itu, tapi serem juga lumayan. Ini oke banget ya, jadi ngebawa pengalaman yang berbeda dari horor kebanyakan atau horor yang sudah tayang sebelumnya gitu. Cara pengambilan gambarnya maksudnya. Iya. Cuma mungkin CGI-nya masih nggak smooth ya. Nah, kayak di perjalanan tuh masih agak kasar ya di jendela mungkin pemandangan. Ya horor, tapi kalau memang dibilang seperti Tren to Busan Enggak sih ya. jauh ya. Jauh. Karena kalau Tren to Busan kan berasa tegangnya gitu ya. Karena ngelawan zombie. Kalau ini nggak bisa dilawan. Iya benar. Kalau zombie tuh kan ada berbagai cara untuk di ini ya. Terus kalau misalkan kalau kita mungkin dia mau ngambil pendekatan dari Tren to Busan gitu ya dramanya.
Kurang aja gitu, nggak tahu kenapa kita Iya. kurang simpati sama Si si kakak karakter beradik ini. ya gitu, mungkin entah kan dari segi acting mungkin atau emang background story-nya nggak terlalu kuat gitu kan, maksudnya Ya. kalau misalkan kita nonton Train to Busan kan sama ya, mereka juga ngambil, pasti dia ngambil sisi drama sedih gitu tentang keluarga kan, tentang hubungan anak bapak suami istri gitu, tapi itu bisa bikin boom gitu kan, sedih gitu. Cuma ini tuh kurang lah ya kalau untuk dramanya, kalau emang mereka mau ngambil dramanya, walaupun ya tetap tersampaikan sih pesan yang mau disampaikannya apa gitu Itu tentang jangan coba-coba dengan alam. ya. Nah terus untuk kekurangannya lainnya mungkin di endingnya Ya, endingnya kenapa? ya Kenapa kayak gitu. kenapa jadi Ya mungkin memang sudah kayak sebagai sebuah peringatan kali atau ya. mengganti pohon yang sudah dibabat-babat? Iya kan, sebuah peringatan gitu kan, maksudnya kayak istilahnya kan, kata dukunnya kalau misalkan dari awal penjahatnya yang dihukum, nanti orang tetap bakalan ada orang-orang kayak gitu lagi Oh iya, gitu. benar. Ya kan, mungkin itu mau, cuman masih kayak ngerasa kenapa gitu, gitu. Ya, karena kalau setiap kebijakan eh, orang-orang yang berkuasa pasti akan menindas banyak orang, bahkan yang Iya, nggak turut betul. ke situ ya. Bahkan untuk orang-orang yang hidupnya pun kayak sebenarnya plot twist sih enggak, tapi kayak alasannya itu yang kayak iya nggak sih, kayak walah. Dan ada sampai jadi semua mati ya kecuali satu orang. Siapakah itu? Bisa ditonton di film. Oke, sampai di rating, berapa rating untuk film Kereta Berdarah? 7/10. Aku 7,5/10. Setengah karena dari kereta. Udah gitu aja sih. Oke, sampai ketemu di konten basis selanjutnya. Masih ada film-film yang bagus lainnya yang nanti untuk direview. Support terus, like, share, dan komen. Bye bye.